Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melehoy, berjumpa kembali dengan channel Biadab ini ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat, dan bagi kalian yang sakit, semoga cepat mati ya penyakitnya. Dan ini adalah video pertama terbaru dari channel terbaru lagi dari Sinja Entertain. Maklumi saja, konten-konten beresiko tinggi seperti ini bisa di-banned kapanpun. Jadi admin harap kalian bisa memberikan dukungan kembali seperti dulu dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, semoga kalian semua sehat. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Ocu Melehoy akan membahas sebuah film dari kampung halamannya kakek Sugiono, idola kita semua. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik asal Jepang yang datang ke sekolah kejuruan dengan sangat rajin. Menariknya, gadis ini melakukan kerja paruh waktu sebagai pembunuh bayaran. Gadis seperti ini sebenarnya tipe-tipe Ocu Melehoy juga ya. Tak perlu berlama-lama, segera kunci pintu kamar, matikan lampu, ambil hand body, dan inilah alur cerita filmnya, The Violence. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang disekap di salah satu hotel, lalu pacar dari wanita tersebut memesan jasa pembunuh bayaran melalui aplikasi online. Tak berlangsung lama, 10 menit kemudian datanglah pembunuh bayaran yang cantik ala-ala dedek Jepang, sebut saja namanya Maria, telah sampai di hotel tersebut untuk menyelesaikan orderan dari pelanggannya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, lalu Maria pun pergi bersama supirnya yang bernama Tommy. Dan perlu kalian ketahui bahwa Tommy ini mempunyai sifat yang genit, mata keranjang, dan suka scroll cewek-cewek seksi di TikTok pada malam harinya. Keesokan harinya saat Maria hendak naik bus Trans Padang tujuan Lolong, ia lupa tidak membawa uang. Lalu datanglah pahlawan kesiangan yang bernama Kolil dan membayarkan ongkos untuk Maria. Maka mereka berdua pun berkenalan. Singkat cerita, sampailah Maria di tempat tujuannya, sebuah tempat makan yang bernama Angkringan Van Java. Tempat ini merupakan sebuah markas dari anggota pembunuh bayaran. Saat mereka lagi makan mie sukses isi 2 buatan bos Maria yang bernama Ozawa, tiba-tiba datanglah perampok yang masuk kandang harimau. Langsung saja Maria membuat perampok ini tidak bisa melihat matahari terbit lagi. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan bos Yakuza yang bernama Dandre akan dipenjara dalam waktu dekat. Maka ia pun harus segera mencari pengganti dirinya sebagai ketua klan. Dan di sana juga terlihat Kolil yang ternyata adalah manajer keuangan dari klan Yakuza. Rapat pun diakhiri, maka bos Dandre merekomendasikan Doyo dan Ricky sebagai penerusnya, dengan syarat salah satu dari mereka yang menghasilkan uang terbanyak akan jadi pemimpin klan dari Yakuza. Lalu kita beralih ke markas angkringan Van Java yang dimana terlihat Tommy dan Alpi sedang bertengkar karena main judi ludo. Tiba-tiba bos Ozawa pun mendapat telepon dari pelanggan untuk memesan jasa pembunuh bayaran. Dan ternyata pelanggan yang memesan jasa tersebut ialah Doyo dari klan Yakuza. Di kantornya, Doyo mengajak Ricky bertemu dengan modus Doyo akan memberikan uang kepada Ricky dan akan menjadikan Ricky sebagai pemimpin klan. Ternyata itu semua adalah jebakan Doyo untuk membunuh Ricky dengan cara menggunakan jasa pembunuh bayaran. Maka secara otomatis dengan tewasnya Ricky akan menjadikan Doyo sebagai pemimpin klan dari Yakuza.
Di penghujung hayatnya, karena melihat kecantikan Maria si pembunuh bayaran sangat cantik, Riki masih sempat-sempatnya menggoda Maria untuk mantap-mantap. Akan tetapi dari atas gedung, anggota Maria yang tersembunyi yang bernama Kimochi langsung saja menembak kepala Riki dengan sniper. Karena terbunuhnya Riki, bos Yakuza Danre pun menyuruh anggota klan terkuat yang bernama Bewo untuk mencari dan membalas perbuatan jasa pembunuh bayaran. Singkat cerita, Bewo pun berhasil menemukan Maria dan Kimochi dan terjadilah pertempuran dua wanita satu pria alias trisom. Akibat dari pertarungan tersebut, Kimochi pun terluka dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Pada saat Maria di rumah sakit, ternyata di sana juga ada Khalil yang merawat sahabat dekatnya yang juga sesama anggota klan dari Yakuza. Sahabatnya Khalil ini tertembak pada saat menjalankan tugas dari klan. Dan Khalil pun mengajak Maria main ludo dengan taruhan, kalau adek kalah, abang minta nomor adek ya, kata Khalil. Pada malam harinya saat Khalil kembali lagi ke rumah sakit, ternyata sahabatnya ini telah innalillahi wa innalillahi rojiun dengan cara yang tidak wajar. Akibat hal tersebut, Khalil pun dendam kepada klan dan membawa kabur seluruh uang klan. Tentu saja hal ini hal yang mudah bagi Khalil karena dia adalah manajer keuangan dari klan Yakuza. Mengetahui seluruh uang klan telah dicuri oleh Khalil, maka bos Danre pun menyuruh Doyo untuk mengambil kembali uang tersebut. Doyo pun menghubungi jasa pembunuh bayaran untuk membunuh Khalil. Saat Khalil akan dibunuh oleh Maria, tiba-tiba Maria mendapat telepon dari Doyo untuk menunda kematian Khalil. Doyo pun mengirim pasukannya untuk menginterogasi Khalil di mana keberadaan uang tersebut. Saat menunggu pasukan Doyo datang, Maria pun menyempatkan diri belajar akuntansi karena sebentar lagi ia akan ujian. Lagi-lagi pria hidung belang yang bernama Khalil ini memanfaatkan hal tersebut untuk mengajari Maria karena Khalil ahli dalam bidang keuangan. 30 menit kemudian datanglah pasukan Doyo. Saat Maria pergi, tiba-tiba pasukan Doyo ini meragukan bahwa Maria adalah pembunuh bayaran. Dan salah satu anggota Doyo pun memegang dua gunung tak bertulang mirip Maria. Hal tersebut pun membuat Maria naik pitam lagi dan lagi. Si Khalil ini memanfaatkan hal tersebut dan Khalil meminta Maria untuk bekerja sama dengannya. Tawaran tersebut pun disetujui Maria. Lalu Maria pun membantai habis seluruh pasukan Doyo. Karena geng pembunuh bayaran tersebut sudah berpihak kepada Khalil, maka Bewok pun mengejar mereka. Saat mereka terpojok, Khalil disuruh pergi oleh Maria, maka terjadilah pertarungan antara Bewok dan Maria. Ketika Maria telah dilumpuhkan oleh Bewo, saat kemudian datanglah Doyo bersama sisa pasukannya. Akan hal tersebut membuat Bewo emosi karena pekerjaannya tidak suka ada campur tangan. Perkelahian sesama anggota klan Yakuza tersebut dimanfaatkan oleh Khalil untuk melarikan diri. Akan tetapi tangan kanan Doyo pun mencegahnya. Ketika Khalil akan dibunuh, datanglah pertolongan dari Kimochi dan membunuh tangan kanan Doyo dengan sniper.
Saat Kimochi membawa kabur Kholil, Bewok pun sudah di sana dan melumpuhkan mereka berdua. Tiba-tiba datanglah Maria untuk memulai babak keduanya dengan Bewok. Lagi dan lagi Kholil yang ahli dalam memikat wanita ini pun menyelamatkan Maria. Hal tersebut pun membuat Kholil berhasil mendapatkan hati Maria. Karena kekuatan cinta tersebut telah bersemi dan tumbuh, membuat Maria dapat mengalahkan Bewok. Ketika mereka berhasil dan Kholil hendak terbang ke Amerika dengan menggunakan helikopter, tiba-tiba Kholil ditembak dari belakang oleh Doyok. Saat Doyok lengah, Kholil menarik Doyok untuk mati bersama dengan cara bom bunuh diri. Melihat Kholil yang sudah meninggoy membuat Maria pun bersedih. Baru jatuh cinta 5 menit yang lalu, ternyata si Kholil sudah tiada. Saat Maria bersedih, Tommy pun juga memanfaatkan kesedihan Maria dengan mengajak Maria berpelukan. Dapat kita ketahui bahwa Kholil dan Tommy memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama cantik alias mesum. Hari pun berlalu. Ketika Maria sedang ingin ke sekolah, tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk. Melihat dari foto yang diterima, ternyata itu adalah pesan dari Kholil yang berhasil selamat karena ada rompi anti bom. Maria pun tersenyum. Dapat kita simpulkan bahwa mereka berdua akan bertemu, makan bareng, jalan bareng, pesan travel oka bareng, dan terjadilah pertempuran selebih lempit kukus coklat antara Kholil dan Maria. Ending yang sangat membahagiakan bagi Kholil, tapi tidak dengan Tommy. Pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah jangan pernah menjatuhkan teman kalian hanya untuk mencapai sebuah kedudukan. Karena semua pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Saya Malehoy yang mewakili Senja Entertain yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian sebesar lato-lato Abu Jahal. Malehoy ucapkan kepada kalian yang telah support channel Biadab ini. Sampai jumpa di lain waktu dan tunggu video selanjutnya. Tayang gendong. Terima kasih.